Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah di awal tahun baru Hijriah 1447, insyaallah sebentar lagi kita akan puasa Ramadan untuk tahun ini. Bentar lagi puasa Ramadan, berarti ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha untuk tahun 1447 insyaallah. Sudah pada kangen Ramadan apa belum Bapak-bapak? Sudah. Kangen apanya? Kangen takjilnya. Yang penting ada dikangenin dari bagian Ramadan itu. Ada yang kangen dari sisi itikafnya dan seterusnya. Jamaah rahimakumullah, kita masih berada di surah Al-Mutaffifin. Surah ini yang kemudian memberikan pelajaran kepada kita bisa mengobati penyakit masyarakat, yaitu berbuat curang dalam takaran dan juga timbangan. Pada pertemuan sebelumnya kita terakhir di tanggal 13 Juni ya, yang kemarin saya terus izin. Kita nanti akan mengambil di ayat 12, 13 dan berikutnya karena sampai ayat yang ke-17 insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atsim. Wa ma yukadzibu bihi, tidak ada yang mendustakannya illa kecuali kullu mu'tadin atsimin, setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Bapak Ibu, kalau dilihat ayat ini, ayat 12, menurut Bapak Ibu jamaah ada berapa kata toh? Iseng-iseng berhadiah. Apalagi kalau ngitungnya pakai jari itu 1, 2. Ada berapa kata? Berapa? Pak. Pinten Pak? Kita sudah sering ya membahas ayatnya. Ada banyak. Coba kita lihat banyaknya itu berapa. 1 adalah wa dan, 2 adalah ma, tidak. 3 adalah yukadzibu, mendustakan. 4 adalah bi, dengan. 5 adalah hi, nya, Al-Quran. 6 adalah illa, kecuali. Kemudian berapa ini? 6. 7 adalah kullu, setiap. Mu'tadin, orang yang kemudian melampaui batas. 8. 9 athimin, ada 9 kata. Kalau kita lihat sekilas ada berapa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 9 kata Bapak Ibu. Kita melihat ini bahwa susunan dari ayat yang ke-12 surah Mutaffifin, wa ma yukadzibu, Allah menggunakan kata negasi, ma, tidak. Maka tidak ada yang mendustakan kecuali orang-orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Kalau mau memahami ini, misalkan kalau kita melihat maknanya, yang ma ditutup dengan illa, maka nanti maknanya adalah orang-orang yang mendustakan Al-Quran adalah mereka yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Itu kan beda ya maknanya ya. Maknanya gini Bapak Ibu, kalau kita mengatakan itu loh orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang mendustakan Al-Quran adalah orang-orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Kalau akan menggunakan redaksi seperti itu biasa. Maka menggunakan kalimat yang kemudian ada makna negasi dan istisna. Tidak ada yang mendustakan Al-Quran kecuali, kan maknanya lebih mantap, lebih dalam. Tidak ada orang yang mendustakan Al-Quran, tidak ada orang kemudian yang mengingkari kebenaran Al-Quran kecuali adalah setiap orang yang melampaui batas lagi sangat berdosa. Berarti di sini disebutkan setiap orang yang melampaui batas pasti mendustakan Al-Quran. Setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa itu kerjaannya adalah mendustaki Al-Quran atau mendustakan Al-Quran. Ayat 13, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini adalah bentuk nyatanya. Idza, apabila
tutla dibacakan alaihi atasnya, atas orang di atas, ayatuna ayat-ayat kami, ya, qala orang itu berkata, orang yang tadi melampaui batas lagi berdosa itu mengatakan asatirul awwalin, itu adalah dongeng-dongeng al-awwalin, orang-orang terdahulu yang diceritakan kaum Ad, kaum Samud, kaumnya Fir'aun. Ini adalah buku dongeng saja. Itu celotehan dari orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka menganggap bahwa Al-Quran adalah kumpulan dari kisah, cerita orang-orang terdahulu. Padahal Al-Quran juga memberi gambaran dengan peristiwa yang akan terjadi pada masa yang akan datang, baik kemudian di alam barzah, orang setelah meninggal, atau kemudian di alam akhirat. Kala, maka ini bantahan dari Allah, sekali-kali tidak. Bal, bahkan rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan apa yang selalu mereka kerjakan itu menutupi hati mereka. Ron itu adalah kemudian yang tertutup. Gini gambarannya, kalau misalkan ini hati ya Bapak Ibu, hati manusia. Qulub bani Adam idza atnaba, kalau anak Adam itu melakukan perbuatan dosa, aznaba bani Adam, maka Allah memberikan nuktatus sauda, satu titik hitam di atas hatinya. Tapi ini kemudian secara maknawi, bukan secara anatomi tubuh, lantas hatinya berubah menjadi hitam, bukan. Ada titik hitam di hati satu kali perbuatan dosa, dua kali ada dua, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau hati ini sudah terpenuhi dengan noda-noda hitam, buah dari dosa yang dilakukan, itulah disebut dengan rona. Ronin adalah hati yang tertutup dengan perbuatan dosa yang dilakukan oleh pemilik hati ini. Tetapi dalam hadis, fa idza istaghfara, kalau orangnya itu kemudian bertobat, kemudian meminta ampunan kepada Allah, maka bisa menjadi sofala, menjadi bersih lagi pada waktu yang diperbolehkan. Maknanya sebelum dia meninggal dan sebelum terbitnya matahari dari barat. Itu kan waktu dimana masih boleh untuk melakukan pertobatan. Bal rana ala qulubihim, jadi hatinya itu hati mereka tertutup, makanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka kerjakan. Jadi bersih dan kotornya hati tergantung pada pelakunya. Ngapunten Bapak Ibu, kalau satu perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia, Allah kembalikan Allah balas dengan bau busuk. Kira-kira badan kita ini busuk atau wangi? Kira-kira, atau bungi, busuk wangi gitu atau wasuk wangi busuk. Nah, artinya kita mengevaluasi diri. Allah itu kan sudah mewanti-wanti, jangan kalian kotori diri kalian dengan kemudian perbuatan dosa. Maka tadi dalam hadis, satu kali dosa dalam bentuk nuktatus sauda, bintik hitam. Kalau semakin banyak dosa, maka semakin banyak bintik hitamnya. Dampaknya apa? Kalau dikasih kebenaran, nilai-nilai kebenaran, itu akan terpental, akan menolak, karena hatinya tertutup dengan noda hitam atas perbuatan yang dia lakukan. Oleh karena itulah kemudian dua hadis yang dikutip di dalam hadis Riyadhus Shalihin, satu riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, satu menunjukkan bahwa Rasul itu satu hari 70 marrah, 70 kali mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Hadis yang kedua menyebutkan Rasul itu beristighfar dan bertobat sehari adalah 100 kali. Padahal kalau kita cari, apa sih salahnya Rasul? Apa sih dosanya Rasul? Tidak ditemukan. Yang kita temukan adalah banyaknya Rasul beristighfar dan kemudian bertobat. Nah, itu kita tarik kepada diri kita. Kalau kita sudah menemukan dosa dan salah, maka jangan menunda untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunggu ahli waris. Enggak apa-apa Pak Ustadz, nanti kalau saya mati juga anak-anak kan juga satu sudah ada yang ini baca Qur'annya bagus, nanti mereka akan mintakan ampunan kepada saya, kepada Allah untuk diri saya. Jangan mengharapkan kepada ahli waris, karena setelah meninggal belum tentu yang diharapkan itu diwujudkan. Maka jangan berharap, jangan begitu berharap, jangan begitu berharap. Artinya di saat kita mampu, kita laksanakan. Kemudian juga kala, sekali-kali tidak.
Maksudnya adalah sekali-kali tidak seperti apa yang mereka katakan, bahwa mereka dekat pada sisi Tuhan. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari rahmat Tuhannya. Summa innahum lasalul jahim. Kemudian ada kata summa, bukan menggunakan fa, tapi summa, memberi makna ada jeda waktunya antara kemudian hari perhitungan dengan pembalasannya ada jedahnya. Adalah summa innahum, sesungguhnya mereka lasalul jahim, benar-benar masuk neraka jahim. Huruf lam ini Bapak Ibu, lam, la salu, la, itu kemudian diterjemahkan dengan benar-benar. Benar-benar. Maknanya adalah lamnya ini adalah lam taukid, penguat, benar-benar atau sungguh mereka masuk neraka jahim. Dan bagian yang ke-17, summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakanlah pada mereka, inilah azab yang selalu mereka dustakan. Nanti ada di sini bercanda dengan neraka. Nah, ini mereka yang kemudian bercanda pada neraka, kalau tidak bertobat, apa yang diilustrasikan boleh jadi, kalau tidak memperbaiki boleh jadi menjadi kenyataan. Tapi mosok di neraka pakai kaos kayak gini kaosnya abang nih masih mending ya, ini malah kaos kotang ini kayak gini. Nah, inilah kemudian ya rahimakumullah, bahasa Jawa ini apa Pak ya, ngono ngono neng ojo ngono. Jadi bercanda silakan bercanda, tapi bercanda yang benar, tapi jangan kemudian sampai bercanda terhadap hal-hal akhirat ini. Apakah Rasul pernah bercanda? Pernah, tapi bercandaan Rasul itu betul gitu loh. Rasul lewat, ada seorang nenek baca Quran. Rasul kemudian mengatakan, di surga tidak ada nenek-nenek. Gimana nenek baca Quran? Nangis. Ya Allah, kalau saya tidak ada di surga terus di mana? Karena nenek itu merasa dirinya memang seorang nenek-nenek gitu. Kalau tidak ada di surga di mana Bapak Ibu? Tempat satu lagi. Maka Rasul tersenyum. Maka Rasul itu maksudnya adalah nenek tadi di surga nanti tidak menjadi nenek, tapi akan dimudahkan. Nah, tapi memang betulnya adalah ya memang di surga tidak ada nenek-nenek gitu. Cuma nenek ini memahaminya berbeda. Ini mudah-mudahan tidak ada wajah jamaah alaman di sini gitu. Nanti ya kan, itu bercanda dengan neraka ente. Lo kirain neraka tempat wisata gitu. Iya, banyak pada di sini. Ya. Dulu lagi rame-ramenya cek khodam online, ya kan? Terus hilang. Sekarang ini dulu misalkan si fulan ada, fulan isi, fulan kosong. Sekarang kemudian terus ini lagi aplikasi ini. Nggak tahu nanti ada aplikasi apa lagi. Maka kalau yang bisa membuat seperti ini, buatlah sesuatu yang kemudian menginspirasi dan bernilai positif. Nah, ini mereka yang akan nanti dimasukkan ke neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka dikatakanlah kepada mereka, inilah hadzal ladzi, inilah azab yang kuntum, dulu kalian adalah ketika di dunia, bihi dengannya tukadzibun, kalian itu mendustakan, memperolok-olok, mempermainkan, menyuruh udah silakan kalian semua pada masuk surga, biar saya aja yang di neraka nanti, nggak apa-apa, kamu sendiri menikmati kata sendirian. Itu kan bercanda yang berlebihan seperti itu. Kenapa kamu pilih ke neraka? Nanti mau ketemu sama artis yang mana gitu, mau ngapain juga gitu, mau ngevlog dan sebagainya. Mari kemudian kita lihat tafsirnya Bapak Ibu jemaah rahimakumullah. Di ayat yang ke-12 tadi yang kemudian kita baca, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini adalah perilaku orang-orang yang mendustakan agama. Dalam makta ini, dalam potongan ayat ini kan kemudian Allah sudah memention itu loh, orang-orang kullu mu'tadin. Kullu mu'tadin, setiap orang yang melampaui batas, asimin lagi banyak dosa. Ada asimun, orang yang berbuat dosa, kalau saking seringnya berbuat dosa menjadi asimun.
panjangnya di sini. Alimun tahu, tapi kalau alimun maha mengetahui, ya kan, itu sigha mubalaghah. Ada juga memiliki wazan fa'ulun, ghafurun. Kalau ghafirun yang mengampuni, karena saking seringnya mengampuni menjadi maha pengampun, menjadi ghafurun, fa'ulun. Akilun orang yang makan. Kalau saking sering makannya, saking sering banyak makannya, jadi ini apa Bapak? Akulun. Naimun orang yang tidur, banyak tidur jadi naumun. Maka orang yang sering tidur pagi namanya naumud duha, sering tidur di waktu pagi. Dulu sebutan bagi orang-orang kaya. Kenapa? Kalau pagi dia tidur, nggak kerja, karena sudah ada pembantu yang membereskan pekerjaan rumah tangganya. Ini kemudian saya tadi mau menyampaikan illa kullu mu'tadin. Ke sini biar kelihatan ayatnya. Maksudnya di sini adalah kullu mu'tadin, setiap orang yang, Allah tidak menggunakan kata kullu al-mu'tadi, menggunakan alif lam di sini, enggak. Tapi kullu mu'tadin. Bedanya mana? Ada bedanya. Kalau kullu al-mu'tadi adalah sudah spesifik, cuman itu saja orangnya gitu. Tapi kalau tanpa alif lam bermakna umum atau nakirah. Siapapun dia, dari negara manapun, apapun bahasanya, itu memberi makna umum. Jika dia melampaui batas, lagi berdosa, itulah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Kan dalam hadis likulli malikin hima wahimallahu maharimuhu, setiap raja itu memiliki batasnya, batas wilayah kekuasaan. Raja Brunei Darussalam punya batas wilayah kekuasaannya. Kemudian misalkan Raja Thailand punya batas kekuasaannya. Di Goden ada raja apa buatan? Raja Jawa batasannya mana? Nah, warimallahu maharimu, batasan-batasannya Allah adalah apa-apa yang diharamkan. Orang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah, maka masuk kategori melampaui batas. Allah punya batasnya. Kamu boleh A, B, C, D, tapi jangan itu ya, itu batasnya. Jangan kamu lakukan. Kamu boleh makan, makannya dengan tangan kanan, baca bismillah, kemudian posisi duduk. Nah, itu kan batasannya. Kalau melakukan dalam batasan masih boleh. Kamu jangan makan itu ya, B1, B2, jangan makan itu. Bagaimana sekalipun baca bismillah, ya tetap kalau makan baca bismillah misalkan. Nih, ada enggak? Nah ini, meskipun dia kriuk-kriuk, kriuk-kriuk, baca pakai bismillah, ya tetap menjadi haram. Dia tetap menjadi haram. Nah ini, atau menggunakan ta'awud, enggak ada. Ustaz, kalau misalkan kita syahadatkan dulu bagaimana? Enggak ada hubungannya. Ngapain mau disyahadatkan? Itu batasannya. Maka orang yang melampaui batas adalah yang melakukan apa yang Allah larang. Itu melampaui batas. Pelajaran untuk saya khususnya dan untuk kita pada umumnya untuk tidak melampaui batas. Oleh karena itulah kemudian perlunya ilmu di sini. Nah, asimun adalah kemudian sigha mubalaghah, memberi makna saking seringnya berbuat dosa, maka sangat berdosa. Nafsu itu kan kemudian ada 3. Yang pertama adalah jenis nafsu ada berapa? 3 kan Bapak Ibu. Yang pertama adalah nafsu, betul. Yang kedua adalah nafsu. Oke, yang ketiga, masya Allah gitu. Memang belum nikah itu memang cerdas ya. Kalau nikah lebih cerdas lagi. Nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, ammaratum bisu. Nah, saya mau mention antara kata asimun. Kalau asimun saking sering dan banyaknya berdosa maka disebut dengan asimun. Kalau ammaratum bisu, kata amirun adalah memerintahkan. Kalau saking seringnya memerintahkan pada keburukan disebut dengan ammarah, ammaratun bisu. Nah, kita lihat di sini jamaah rahimakumullah. Maka di sini tidak ada yang mendustakan hari akhir ya, kecuali adalah orang yang disifati dengan 3 sifat ini. Satu adalah kaunuhu mu'tadiyan, dia itu melampaui batas, suka melakukan yang dilarang oleh Allah. Dan terkadang orang yang melakukan melampaui batas, yang melampaui batas kadang bangga dengan dosa yang dia lakukan. Kisah Nabi Soleh dengan ontanya. Pelaku yang kemudian membunuh onta Nabi Soleh itu kan kemudian merasa bangga dan dieluk-elukan.
karena dia berani melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Soleh. Nah sekarang ini orang kemudian merasa bangga dengan larangan yang dikerjakan. Mohon maaf Bapak Ibu, sebagian kecil generasi Gen Z milenial itu kalau Ramadan dia tidak puasa, di antara mereka ada kebanggaan tersendiri. Kalau tidak puasa, justru kalau temannya puasa diejek. Kamu ini puasa Ramadan? Iya saya puasa. Masa kamu puasa? Iya di rumah pada sahur, saya ikut sahur, saya puasa. Kayak orang tua aja puasa Ramadan, nah gitu. Kayak puasa, nggak usah. Lah nanti gimana kalau ikut takjilan, ikut bukbernya? Nanti pura-pura kelemar aja masuk ke masjid ketika sebelum maghrib itu, pura-pura lemes gitu. Jadi terkadang mereka yang kemudian mau melaksanakan sholat, mau kemana? Wudhu, ngapain? Sholat zuhur. Kamu sholat. Jadi orang yang kemudian sholat kemudian terkesan dipojokkan. Nah kalau mereka tidak sholat, padahal mereka adalah anak-anak muslim, maka kalau tidak sholat itu merasa hebat. Wah, bisa dan berani minum minuman keras itu wow hebat gitu. Jadi merasa bangga dengan kemaksiatan yang dilakukan. Ini kemudian menjadi terbalik. Nah inilah kaunuhu mu'tadiyan, menjadi orang yang melampaui batas. Melampaui batasnya bukan karena ketidaktahuan, karena penolakan terhadap kebenaran yang disampaikan. Sudah tahu tapi memilih untuk melanggar. Beda dengan kemudian orang yang tidak tahu dia sudah belajar tetapi ada ilmu yang belum diketahui sehingga kemudian dia melakukan pelanggaran. Kalau dia tahu itu melanggar, karena belum tahu dan tidak tahu maka tidak dihitung sebagai dosa. Sebagaimana orang yang puasa kemudian makan nasi, itu kan kemudian tidak membatalkan. Tapi kalau pura-pura lupa, ya Allah, mana sudah lupa nggak ada minumannya dan sebagainya. Nah, aifajiran jairan mutajawizan manhajal haq, orang yang kemudian melakukan kemaksiatan, melanggar dari manhaj yang benar. Ini sifat yang pertama, maka disebut dengan kullu mu'tadin. Kemudian yang kedua adalah karakter orang yang kedua yang mendustakan agama, asim. Asimun atau di sini asimin. Kata asim ini mensifati kata mu'tadin. Jadi dalam mensifati. Karena mu'tadin ini muzakkar, maka asim juga bentuknya adalah muzakkar. Karena mu'tadin ini adalah majrur, jar di kasrah, mu'tadin din, maka asimin juga kemudian min, bukan mun, bukan man, sama dengan yang disifati. Karena mu'tadin ini adalah mufrad satu, maka asimin juga kemudian mufrad atau satu. Yang keempat, karena mu'tadin ini adalah muzakkar feminin, maskulin, maka asimin juga muzakkar atau laki-laki, bentuk katanya laki-laki. Itu ada kaidah sifat dan disifati, 4 dari 10 harus terpenuhi dan semuanya sudah terpenuhi dalam asim. Maka orang yang kemudian berbuat dosa, banyak melakukan dosa, adalah termasuk pendusta agama. Wa munhamik fil ismi fi af'alihi, terus menerus melakukan perbuatan dosa. Kalau mu'tadian adalah melampaui batas, kalau ini adalah kemudian sering melakukan perbuatan dosa. Dua-duanya sama-sama buruk, dua-duanya sama-sama dicela oleh Allah, dan dua-duanya adalah sifat orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Ya, bagaimana orang yang berbuat dosa ini? Man ta'atal haram wa tazawwajal mubah. Orang yang kemudian melanggar yang diharamkan, yang diharam kemudian dilanggar, tidak merasa takut, tidak merasa was-was dengan kesalahan yang dia lakukan, jadi kayak nyantai. Ibarat orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, itu santai, merasa santai, nggak ada kemudian merasa sedih. Kita pernah melihat satu video, ada anak kecil yang nangis. Ada bapaknya ngisi kajian, dia nangis. Ketika ditanya kenapa dia nangis, ketinggalan sholat jamaah, kemudian dia nangis. Ya karena dia terlambat, anak kecil ini terlambat, maka ketinggalan. Tapi sudah sholat, gitu. Jadi sudah sholat, hanya tidak berjamaah. Nah kemudian juga jamaah rahimakumullah, orang yang asim ini wa fi aqwalihi, dalam ucapannya in haddatsa kadzaba, kalau dia ngomong berdusta. Ini kan sifat-sifat orang munafik. Wa in wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia mengingkari. Maka wa in khosama fajara, maka kalau dia sedang berselisih kemudian melakukan perbuatan buruk. Inilah orang yang napa bahasane kalah menang gundang. Napa niku, kalah menang gundang. Gundang niku napa gundang? Nggih, raka mana? Gundang iku nyerutuk. Nyerutuk niku napa nyerutuk?
nerutuk. Gundang itu nerutuk. Jadi kalah menang dia nggak mau kalah ya nyerang, menang ya nyerang gitu. Nah ini artinya adalah orang ini kalau ngomong ya dusta, kalau janji kemudian mengingkari, kalau berselisih bermaksiat. Jadi tidak ada kebaikan yang ada dalam dirinya. Maka disebut dengan asim, saking banyaknya melakukan perbuatan dosa. Kalau perbuatan itu bisa dirubah menjadi dosa, ya dia kerjakan dalam bentuk dosa. Kalau tidur itu bisa menghasilkan dosa, dia akan tidur dalam keadaan berdosa gitu. Kalau misalkan teriak bisa menjadi perbuatan dosa, dia melakukan dosa itu, dosa dari teriakannya itu, mungkin berkata kotor dan sebagainya. Sifat yang ketiga pendusta agama itu adalah salisan anau idza tuliya alaihil Qur'an qala asatirul awwalin. Yang ketiga ini adalah orang yang apabila dibacakan Al-Quran kepadanya mengatakan kisah bohong, kisah terdahulu, kisah kuno, kumpulan kisah. Nah 3 sifat ini baik dalam diri seseorang hanya satu saja itu termasuk pendusta agama, 2 termasuk pendusta agama, apalagi 3-tiganya termasuk pendusta agama. Nah inilah, maka dia mengatakan menyamakan Al-Quran dengan dongeng orang-orang terdahulu, ay akhbarul awwalinal mutaqaddimina wa akadzibihim wa abatilihim allati zahrafuha. Jadi mengatakan ini kan kisah yang kalian buat-buat saja, dikasih bumbu-bumbu kata-kata kemudian menjadi meliuk-liuk bahasanya. Maka kalau kita lihat ya marahmakumullah, kenapa ada kisah di dalam Al-Quran? Karena termasuk salah satu metode mendekatkan pemahaman Al-Quran dengan pembacanya itu dengan metode kisah. Tapi kisah ini termasuk kisah dalam Al-Quran itu termasuk salah satu kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran mengkisahkan sesuatu yang sudah terjadi pada masa lampau lama, kemudian dikisahkan bagaimana proses penciptaan Adam alaihissalam. Dan Al-Quran kemudian menceritakan peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi atau pasti akan terjadi. Kiamat misalkan, hari akhir itu dikisahkan. Maka itu termasuk kemukjizatan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Nah, ada berapa kisah di dalam Al-Quran Bapak Ibu? Kinten-kinten ada berapa kisah nggih? Oh banyak. Selain banyak, apa lagi? Ada 1000 perintah dalam Al-Quran. Ada 1000 ancaman, ada 1000 janji. Nah di sini, ini dari kitab Tafsir Al-Munir sama dengan yang kita pakai, cuman ini juz 1. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz. Kemudian Al-Quran itu jumlah suratnya ada 114. Ngapunten ya, saya dulu tuh pernah tanya sama yang isi jamaah kayak gitu, saya tanya berapa jumlah surah dalam Al-Quran, itu dia menjawab 24 atau 23. Kan kita menjadi miris ya, karena itu orang tua loh ya, orang tua 23 atau 24 gitu jumlah suratnya. Kalau juznya betul 30. Nah ini ada tuh ayatil Quran 6236 pendapat dari ulama Kufah. Kalau pendapat yang lain menyebutkan 6666. Ini yang kemudian Bapak Ibu yang kemudian dulu ya kita sejak kecil mendapatkan informasi ini. 6666 ini kemudian di breakdown. Ada 1000 perintah di dalam Al-Quran. Ada 1000 perintah dalam Al-Quran. Ada 1000 larangan di dalam Al-Quran. Sudah 2000. Ada 1000 ancaman. Ini ada 1000 janji. Kalau al-wa'du adalah janji untuk orang-orang yang beriman. Kemudian ada al-wa'id, ada 1000 ancaman dalam Al-Quran bagi orang-orang yang kafir. Jadi al-wa'du dengan al-wa'id penggunaannya berbeda. Ada kisah dan kabar dan khabar. Kisahnya itu ada 1000 kisah di dalam Al-Quran. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu misalkan mau diceritakan pada anak yang usia 2 tahun, usia 2, 3, 4 tahun, itu kemudian selesai 1000 kisah ini, 1000 kisah di dalam Al-Quran. Karena misalkan dibagi 3 kan 300 kali 360-an lah, kemudian dikisahkan pada putra-putri sebelum tidur misalkan. Ada 1000 al-ibar wal amsal, ada kemudian ada ibrah, pelajaran dan juga permisalan, ada 1000 jumlahnya. Sudah berapa ribu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6000. Halal dan haram, ayat menerangkan tentang halal dan haram dalam Al-Quran ada 500 ayat. Doa di dalam Al-Quran ada 100 ayat. Maka ada kumpulan buku doa-doa dalam Al-Quran, 100 doa dalam Al-Quran, itu diambil dari sini. Nasikh wal mansukh
ayat yang dihapus hukumnya tapi ayatnya masih ada. Nasikh adalah ayat yang menghapus, mansukh adalah ayat yang terhapus. Misalkan kalau kita lihat di sini nggih. Ini kemudian kita cek. Misalkan khamr. Tentang khamr itu kan boleh minum khamr tapi kemudian jangan mendekati sholat. Jadi kalau lagi kemudian mabuk ya jangan sholat. Mana? Kemudian nanti dihapus dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun. Nah, ini kemudian menghapus ayat-ayat sebelumnya. Kan dulu gini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya tentang khamr dan perjudian. Di dalamnya kita Al-Baqarah nggih, Al-Baqarah 219. Kita lihat di Al-Baqarah 219. Kita lihat 219 di bawah di menikah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, Nabi Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun, katakan pada keduanya ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Khamr itu ada manfaatnya. Ini yang awal. Kan gitu, yang awalnya kan gitu. Oh, ada manfaatnya. Iya, ada manfaatnya. Tetapi kemudian dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Udah di-mention di sini, udah disebutkan. Dosanya lebih besar dari manfaatnya, ya kan itu. Kemudian sukara, kita lihat misalkan sukara. Wa antum sukara. Nah, surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Berarti boleh mabuk, cuman jangan salat. Kenapa? Nanti kalau salat malah terbolak-balik bacaannya gitu. Malah bukannya memuji Allah, malah kemudian bisa sebaliknya. Nah, ini kan ada ayatnya. Kemudian dalam surah Al-Maidah tadi yang kemudian menghapusnya, ya, kemudian dihapus dengan surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Nah, Al-Maidah 90 ini kita lihat Al-Maidah 90. Nah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fajtanibuhu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itulah la'allakum tuflihun, akan kalian beruntung. Jadi ayat ini Al-Maidah ayat 90 itu menghapus dua ayat tadi Bapak Ibu. Yang kemudian khamr ada manfaatnya, kan nggak apa-apa minum khamr, kan di dalam Al-Quran ada dalilnya. Yang penting saya ketika mabuk nggak sholat lah. Lagian saya mabuknya juga setelah sholat isya kok. Dia sholat isya. Itu nggak pas penggunaannya. Itu tadi saya mau menggunakan kalau ayat yang sudah dimansuh, hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Tapi ayatnya masih ada. Dan dinasih adalah ayat yang menghapus. Di dalam Al-Quran yang seperti itu ada 66 ayat. Jumlahnya ada 66 ayat. Jadi hukumnya misalkan, oh saya menggunakan dalil tadi yang boleh mabuk yang penting tidak salat, tidak bisa lagi. Sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, ini di dalam Al-Quran, sehingga di dalam Al-Quran ada 6666 ayat. Nah, ini kan antariqati ghairihim, dari jalan yang lain. Maka kalau ada yang menyebut misalkan berapa jumlah ayat? 6236 juga ini. Bahkan ada empat angka yang berbeda. Ada yang 6236, ada 6666, ada nanti yang lainnya. Beda kemudian dalam penghitungan ayatnya. Tapi bentuk ayatnya tidak beda. Cuman meletakkan ayat ini ayat ini ayat ini gitu. Dalam mushafnya Al-Wahidi kemudian surah
Quraisy dengan surah Al-Fil itu jadi satu surah. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i wasif. Itu satu surah. Tapi kemudian pendapat yang kuat itu menjadi dua surah karena dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alahum ka'asfim ma'kul Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini adalah orang-orang yang kemudian tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah kumpulan dari kisah-kisah terdahulu. Maka tadi kita tunjukkan ada 1000 kisah dan kabar di dalam Al-Quranul Karim. Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu malah menyebutkan sepertiga kalau nggak salah dalam Al-Quran itu adalah kisah tentang Bani Israel. Siapakah mereka Bani Israel Bapak Ibu? Apa arti Bani? Keturunan. Israel? Yakub. Nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel. Dari Bani Israel adalah keturunannya dari Nabi Yakub, yang kemudian nanti banyak nabi-nabi di bawahnya. Yang kedua, Israel itu maknanya adalah orang yang suka berjalan di malam hari. Oh, berarti orang yang suka keluyuran di malam hari itu Bani Israel. Bukan, ini suka bermalam. Tapi juga kemudian adalah Israel juga bermakna orang yang memurnikan agama Allah. Memurnikan, ini makna dulu. Jadi seperti itu. Sekarang kemudian sudah menjadi berubah. Apakah yang sekarang ini orang Yahudi Bani Israel? Allahu a'lam, tinggal dilakukan penelitian lebih mendalam lagi. Jadi di dalam Al-Quran banyak kisah-kisah terkait dengan orang Bani Israel. Kalau mau lihat seyogyanya, karena kita kan orang Jogja, masa seslemannya gitu. Seyogyanya orang Bani Israel adalah orang yang paling taat dan paling beriman. Seyogyanya. Kenapa? Kitab Taurat juga diturunkan untuk mereka. Kitab Zabur juga diturunkan berlaku juga untuk mereka. Kitab Injil juga diturunkan juga untuk mereka. Kitab Al-Quran juga diturunkan untuk mereka juga. Jadi mereka kan orang-orang lama. Sehingga mereka itu yang paling beriman. Sehingga kalau misalkan Bani Israel, ahli kitab yang termasuk di dalamnya, misalkan Bani Israel adalah orang yang kemudian beriman kepada Allah, mengesahkan Allah, dan kemudian beriman terhadap Nabi yang diutus oleh Allah. Itu adalah bagi mereka ini boleh menikah dan dinikahi dengan sama Muslim. Jadi dia menyembah Allah, tidak menyekutukan dengan yang lainnya. Maka dulu kan boleh makanannya ahli kitab boleh dimakan orang-orang Muslim, karena sama-sama beriman kepada Allah, hanya kitab sucinya yang berbeda. Yang satu ikut ajaran dari kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa, Injil, dan kemudian kepada Nabi Musa, Taurat. Kemudian satu beriman kepada Nabi Muhammad dengan kitabnya Al-Quran. Kemudian tambah lagi keterangannya, ahli kitab atau Bani Israel yang benar-benar beriman terhadap kitab yang diturunkan kepada mereka, di saat diangkat dan diutusnya Nabi Muhammad, mereka akan beriman terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini sama seperti orang Yahudi yang berada di Madinah atau di Makkah, yang mereka meyakini kebenaran dari kitab suci mereka, beriman kepada Nabi Muhammad. Karena sifat-sifat Nabi Muhammad, di saat kita belajar tafsir surah Al-Ikhlas, Bapak Ibu, tafsir surah Al-Ikhlas, kita belajar bahwa sifat-sifat Nabi Muhammad itu sudah dijelaskan dalam kitab suci mereka. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu sudah ada. Jadi ya tidak bingung mereka mengidentifikasikan siapa sih Nabi yang terakhir itu, karena sudah ada dalam kitab suci mereka. Ini An-Nas, di atasnya ada Al-Falaq, kemudian di atasnya lagi ada Al-Ikhlas. Waktu Al-Ikhlas ini Bapak Ibu hadir nggak? Kira-kira tahun berapa ya? Saya juga nggak tahu. Maka lihat di bawahnya, sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Kita ambil yang di sini. Wa qala Qatadah wadh-dhahak wal muqatil. Ja'a nasun minal yahud. Sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu sif lana rabbak. Jelaskan kepada kami sifat-sifat Tuhanmu wahai Muhammad. Nah, fa innallaha anzalana fit Taurah. Sesungguhnya Allah itu sudah menjelaskan sifatnya di dalam kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat itu sudah dijelaskan tentang sifat-sifat Allah.
termasuk juga sifat-sifat Nabi Muhammad secara anatomi tubuhnya. Maka disebutkan dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil bahwa Nabi Muhammad tingginya adalah sedang. Yang kedua, rambutnya itu ikal, bergelombang. Yang ketiga adalah bola matanya adalah hitam. Ya. Yang keempat, Nabi Muhammad itu adalah tampan. Yang kelima adalah kulitnya itu disebut coklat karena coklatnya saking bersihnya kadang disebut dengan putih, tapi adalah coklat. Dia kenapa tidak menggunakan kata sawo matang, Bapak Ibu? Kenapa? Karena nggak ada sawo matang. Gitu, nggak ada sawo waktu itu, nggak ada sawo. Sifat-sifat ini sama orang-orang Bani Israel itu dirubah. Yang tinggi semula sedang kemudian dirubah di dalam kitab Tauratnya itu dirubah, ditulis ulang lagi. Ada tingginya adalah jangkung, jadi sangat tinggi banget. Rambutnya yang semula ikal dirubah menjadi lurus. Bola matanya yang hitam ditulis lagi, bola mata Muhammad Nabi terakhir adalah biru. Kan enggak sebenarnya. Itu yang kemudian tiga ini kemudian dirubah. Sehingga kalau orang menemukan bertemu dengan Nabi Muhammad itu beda dengan apa yang dalam kitab suci mereka. Oke, kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, itulah kemudian sifat-sifat orang-orang yang mendustakan agama. Yang satu adalah mereka suka melampaui batas, yang kedua adalah sangat berdosa, yang ketiga adalah ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka mengatakan asatirul awwalin, adalah kisah atau dongeng orang-orang terdahulu. Maka ini kemudian sama seperti dalam surah An-Nahl ayat yang ke-24 atau kemudian dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-5, itulah kemudian karakteristik mereka. Dan insya Allah pada waktu berikutnya nanti akan kita lihat apa yang menjadikan mereka kemudian menyimpang dari Al-Quran. Berarti kemudian ada perilaku-perilaku, ada sebab-sebab yang menjadikan mereka itu menyimpang dari Al-Quran. Nah, apa sebabnya insya Allah akan kita sampaikan pada pekan berikutnya insya Allah. Demikian ibu bapak jamaah rahmatullah, mudah-mudahan bermanfaat dan kita cukup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.